atau second, yang penting draftnya bisa diimplementasikan dengan baik aja sih. Entah kenapa ya, buat di match ini, karena lawannya Geek Farm, buat first pick Alter Ego agak kurang worth it. Karena mereka dipaksa buat nge-ban Fanny. Oh, satu kosongannya harus diisi sama Fanny ya berarti? Iya, padahal ban Fanny itu bisa dia gunakan mungkin untuk nge-ban contohnya ya, kayak Paramis kan, nggak masalah kalau emang di-ban di atas. Lu first pick ini? Nah kan bener, ada Fanny kan tapi. Ada. Fanny di bom. Ya, auto ya kayaknya. Soalnya ada referensi untuk Geek juga. Iya. Make it. Akhirnya Geek Farm melupakan chipsnya dia. Iya. Dia nge-picknya So much Kalea. better sih ini ya. Tapi Kalea Wale juga kemarin bagus lawannya 4 Purify kalau sadar ya kan. Tetap bener. 4 Purify tapi akhirnya jungle-nya nggak angkat Jungle ya, terus. angkat. Sama aja ya. Kan jungle ya kalau Sama angkat aja. ya kan. Dan kalau sadar kemarin Geek Farm di early game sempat angkat sempat angkat Keyboy pakai flicker di mid itu. Itu bagus banget itu. Iya itu bagus banget. Belum punya ulti loh padahal. Tidal Strike dia angkat ke belakang bener. Itu keren. Iya, ini ada top 5 player total assist juga ya yang masih didominasi juga sama tim Liquid Philippines, ada JP, Sanji. Tapi ada 2 nama dari Onyx dan ada Dreams juga. Wah, Ya. Sanji itu. Romit ya, Romit. Sanji kalau kata orang-orang. Sanji. Iya. Kalau main Parsia mirip-mirip, maunya ke depan terus. Tapi menarik ya ngeliat ada Dreams di barisan teratas juga. Boleh sebagai masukin assist satu terbanyak. nggak? Siapa? Jirin, Sarafat kan kemarin Parsa juga jago. Oh, Dreams betul. kan. Wah. Bagus sih, Bener. panjang ya itu nama asli ya. Oke, ngeliat kayak gini sekarang Bradley. Ini pick yang bagus ya? Buat di sini posisinya emang pick ketiganya emang lumayan bagus, tapi nggak tahu kenapa aku lebih suka kalau seandainya itu tertuju kepada Lucas dibandingkan dengan Frederick. Karena kayak lebih eksplosif aja gitu loh buat early game-nya, control team fight-nya lebih bagus. Terus dengan adanya Harit yang magic damage, jadi ya jungle-nya udah ada physical damage gitu loh. Ya betul. Tapi Fredrin juga masih bisa di flex juga kan. Gox Masih. juga bisa memainkan ke arah Fredrin. Benar. Dan juga kemarin Geek Farm mungkin ini adalah strategi Geek Farm untuk nge-flex Fredrin sekarang. Kemarin kan udah sempat main Fredrin Harit di jungle dengan Fredrin, siapa tahu sekarang mau di flex. Nah ini udah kelihatan kemarin Alter Ego kesulitan dengan adanya 5 band ke arah hero Rine. Rine. Ini 4 nih udah nih. Terakhir apa nih Riz? Hanzo, Hanzo. Hanzo. udah dihabisin tapi ya. Wah. Apakah Rio emang juga nggak ada. Apakah emang bener ya kayak ya udah ban aja hero-nya Rine karena mereka play around Rin. Jadi ya udah kalau misalkan hero Rin yang gak nyaman, mereka juga nggak bakal bisa mainin gameplaynya dengan nyaman. Inilah playoff. Iya. Tapi kemarin ada Lancelot ya keluar ya? Ada Lancelot keluar. Ya mungkin sekarang Lancelot susah di sini, lawan Harit juga susah. Yo lawan ini. Tambah Fredrin juga susah ya kan. Kalea Dipaksa. juga kan. Kadang Iya. draft second pick tuh enaknya untungnya tuh di situ. Dia bisa maksain musuh ke arah ke mana itu. Oke. Kalau Keys to Victory tadi ada Badang ya, Badang Farsa lah ya. Badang Farsanya Farsa. udah di ban, tapi kita belum ngeliat ada Badang yang memang diambil juga oleh keduanya. Harusnya kalau udah Badang. Kalea di sini nih nggak mungkin untuk di arah balai lagi, paling di arah XP lane. Tapi gue mau bahas di Alter Ego Luoi di sini dari Hijume. Ya. Kemarin walaupun dia behind 07, 06 tapi dia masih berani make play. Itu gue sangat-sangat suka deh gameplay Alter Ego yang kayak gitu. Ya Berani balik lagi ya, banget ya. Berani. banyak player-player yang biasanya overthinking kalau KDA-nya udah jelek gitu loh. Betul. Padahal ketika KDA-nya jelek dan dia bisa bikin play, kenapa enggak? Padahal itu yang bisa bikin keadaan berbalik soalnya. Nah, Cuman kadang kurangnya Alter Ego ya. Dia tuh bagusnya ketika dia behind dia masih berani. Tapi kalau lagi unggul banget keberanian. Iya, Alhasil bener. bikin mereka malah jadi Pasif AE ya. blunder kayak gitu. Oke. ini hero encounter ya dari Granger dan juga Harit. Secara win rate-nya memang unggul Harit yang kayak secara team fight juga gak sih? Dan match-up-nya ya, match-up mid game-nya juga kan lebih enak juga buat Harit. Yep. Kayak anggap dengan 35% cooldown reduction, Harit udah bisa join team fight. Sementara Granger butuh nabung juga nih Sky Pierce-nya. Lebih lama nantinya. Kalau nggak online pagi-pagi agak sulit ya Agak buat sulit. Granger ya. Beberapa kali gue lihat ada yang membuat Skyfir tapi masih skillnya tuh makan masih Benar, nol benar, gitu. Iya masih nol. Persyaratannya kayaknya udah harus snowball sih sekarang Udah harus dengan snowball. Granger juga sekarang ya. Mungkin cara snowballnya ya main ke arah Granger untuk di early game. 2 menit awal sih, 2 menit balik lagi. awal, 2 menit atau awal. Granger yang join buat main cari stack juga kan ke landing mid, ke landing Iya, mid. landing Siapa tahu mid. ada terjadinya. Berarti ya tugasnya dari Alter Ego adalah menyiapkan hero yang nanti level 3 udah bisa team fight sebenarnya. Gak butuh level 4. Ya Luoi instead of mungkin hero-hero lain ya yang butuh ultimate udah bagus sebenarnya Oke. sih posisinya. Betul. Karena ya dia cuma butuh level 3 udah bisa join team fight. Julian. Julian? Iya dong, level 3 udah bakal baku hantam ya. Aku suka picknya Geek Farm. Mereka tahu kalau misalkan Fredrin kerepotan gara-gara Cici. Mereka belajar dari pengalaman mereka ketemu sama Onyx kemarin dimainin sama Lutfi yoyonya. Sekarang mereka deny. Dan juga kalau untuk lane jungle misalnya konten Harit kan ada kurang fisik damage-nya jadi Betul. dia pick Cici di sini emang bagus juga. Hanzo ternyata yang open. Ya, karena emang Geek Farm concern sama Badang ya.
Dibandingkan ngasih badang, nanti badang Garut kaca bisa menciptakan combo yang sangat dinamis, itu berbahaya banget soalnya. Widih, ada ini. Hero-nya gops banget sih. Sudah diambil juga kan Diambil, sekarang ya. diambil. Tunjukin. Tapi Hanzo ini lumayan enak gak sih Hanzo kalau ngelawan tank-tank jungler kan dengan Trinity itemnya juga. DHR. Cuman gimana caranya dia Iya, bisa iya. masuk ke dapetin Trinity-nya itu. Oke, ditutup dengan Kimi juga ya menjadi pilihan terakhir dan ini bakal jadi game pembuka kita juga di hari ini. Jadi langsung saja untuk casters Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Yes, terima kasih banyak untuk para panelis kita. Selamat datang kembali di babak playoff MPL Indonesia Season 15 bersama dengan partner saya. Lim Kocho, ya hari ini lagi-lagi Ji, kita akan mengantarkan satu tim untuk pulang. Kita lagi. Oke. Tapi kalau gitu Lim, gimana menurut lo Lim? Ya, secepat itu ya. Secepat itu. Gak nyangka sih kayak sekarang udah di hari ketiga berarti. Oke. Tapi ya mau gak mau suka nggak suka salah satu dari Geek ataupun Alter Ego harus pulang di match kali ini. Yes, dan kita bakal menyaksikan pasukan Alter Ego yang bangkit dari kekalahan kemarin atau Geek Farm yang benar-benar memantaskan diri untuk maju ke babak selanjutnya. Tanpa berlama-lama, let's go to the lane of death. Ya ini pembuktian ya, siapa yang lebih layak nih untuk menjadi top 3. Karena tersisa 4 tim saja yang masih ada di babak playoff kali ini. Strategi, agresivitas dari Alter Ego ini menjadi penentuan juga nih. Terlihat kemarin, berapapun beda gol di awal, mereka tetap bisa kasih tekanan. Entah itu dari defensifnya, yang invade jungle dipanis, atau mereka yang bisa invade duluan. Ditambah lagi dengan mentality dari Alter Ego ya, yang tidak bisa kita pungkiri. Bermain dengan barbar agresif memang menjadi sebuah jawaban untuk Alter Ego. Tapi tentunya jangan lupakan, permainan agresif itu bisa ditanggulangi dengan makro gameplay, Lim. Itu dia. Itu yang berbahaya. Dan dari emblem kelihatan banget attack speed untuk Edit dan juga untuk Hanzo. Hanzo kembali muncul ya. Assassin lagi nih kembali dari Rine dengan Warcry-nya. Ada damage tambahan dan itu yang harus diperhatikan nih. Kemarin masih ke jungle tank yang paling positif untuk Alter Ego. Oke, tapi jangan lupakan Nino ini dengan edit tidak sekeras itu loh, Lim. Iya. Tidak sekeras itu. Dan dia tidak menggunakan Purify, jadi kondisi Nino untuk di commit dengan full damage yang dimiliki dari tim Geek ini masih possible. Tapi kalau buat gue ya Ji, gue ngelihat gue lebih suka Nino pakai hero damage loh. Iya, gue juga. Banyak banget kan kayak kemarin sempat di regular season badangnya damage, sempat juga pakai Benedetta yang damage dan itu kayak the real Nino gitu. Iya. Gue suka banget. Tapi dengan kondisi sampai saat ini, gimana Nino bisa untuk nge-deliver damage itu menjadi sebuah jawaban. Pertama, dengan kondisi edit untuk head to head dengan ini sekalipun, kalau nggak pakai momentum itu nggak bakal bisa juga. Setuju. Dan kedua, edit ini tidak boleh menjadi frontliner kondisinya saat ini. Ya itu gue setuju sih. Karena memang dari edit juga kan ada marksman kan di dalam editnya. Makanya nggak bakal terlalu keras. Tapi turtle yang pertama harusnya bisa dikontes. Oke, harusnya bisa dikontes oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Kita bilang di depan sana, Rine telah terkena vision yang cukup luar biasa dari Mekis. The power of retribution dari Mekis ditutup jalan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Satu turtle ternyata mendapatkan Polski sebagai korban jiwa. Ijume dengan tour and travelnya berhasil mundur ke arah belakang membuat para pasukan dari tim Alter Ego hanya kehilangan satu yaitu Dreams. Worth it dari segi point kill, tapi nggak worth it karena turtle didapatkan untuk Kenzinski. Sebenarnya pertukarannya nggak adil sih. Kalau ngelihat dari Geek Fam yang dapetin kill kan Aboy ya. Sementara dari Alter Ego yang dapetin kill Dreams. Jadi kayak goldnya Aboy ini akan lebih cepat plus turtle tadi. Jadi kayak kontes di turtle yang pertama sebenarnya agak sedikit ya bisa dibilang rugi untuk Alter Ego. Ya tapi bisa reset karena masih turtle pertama apalagi assassin biasanya tuh main di turtle 3 bahkan. Dan kalau misalnya kalau ngomong ke arah Purify, Arfi, memang ini agak cukup galau kalau menurut gue ya. Tapi dengan ada teleprediction, for Geek Farm kecuali Lim kembali lagi. Fokus menuju ke arah Alter Ego. Kemarin Lim menuju ke arah Bigetron sendirian. Kita bakal melihat apakah Lim berhasil menampar 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin alasannya karena nggak nol juga kan chance-nya. Nggak Bakal nol, jadi nggak tight ada. game kok, bakal jadi tight game. Gak ada 0 chance. Dan jangan lupa- 3-2 dan ya ngelihat dari agresivitas saya sebenarnya bisa jadi celah. Jangan Tapi lupakan ini Alter Ego. iya pertanyaan gue ya, kemana agresivitas Alter Ego yang biasa? Tapi ternyata Megi cuma sangat hampir Purify. saja menangkap ke arah seorang Hicume. Purify yang tidak ada ini menandakan satu pertanda untuk Paloiski. Targeting bisa langsung ke arah Hijume. Tapi Diversion melemparkan Hanzo dengan oke, bayangannya saja.
Dan ini bakal komit Kenji. Oke, Kenzinski gagal untuk dimakan, tapi lihat tangan sangat pos. Udah ke arah belakang dan Kenzinski masih terlalu kuat untuk bisa dimakan. Dan kedua, jangan lupakan, Turtle udah counting down untuk kembali lagi hadir ke Lane of Dawn. Sedangkan untuk Pit Turtle, Alter Ego belum memegang itu sama sekali. Harus dipikirkan 2 kali nih, atau bahkan 3 kali. Karena Alter Ego harus sadar, tank jungle susah banget. Namislam, Langsung habis di depan sana, Hijume tidak ada, Purify dan langsung tenggelam. Berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim K-Pop. lagi? Kembali menjadi 2 poin kill di tangan dari Make-Kids. Para pasukan dari tim Alter Ego, mereka kehilangan banyak momentum. Dengan Purify yang sudah ke-trigger tadi, dia itu satu tanda untuk Pawlowiski bisa terbang. Iya. Tapi apakah Dreams tumbang juga ini menjadi hal yang harus? Karena gue ngeliat itu menjadi kerugian berganda untuk teman-teman dari Alter Ego. Dan ya masih gue mempertanyakan nih kemana agresivitas Alter Ego di game kemarin. Kalau ngomongin demam panggung harusnya sudah lewat. Udah 3 kali. Udah bermain juga ini yang ketiga berarti kan untuk Iya. matchnya. Dan ya power mereka justru ada di early game agresif. Sekarang nggak ada sih. Apakah assassin lagi ya? Mungkin mereka masih mencoba bait untuk menuju ke arah seorang Rine nantinya punya power. Jadi kalau yang gue lihat bukan hanya spacey. Karena gini, ngomongin dari Snowball, kita tahu Rine itu punya power Snowball. Tapi lihat, Globes menjadi target utama dari seorang Rine. Untungnya ada Make-Kids dengan damage yang bisa diabsorb. Tidak semuanya menuju ke arah Globes. Langsung ada Purify Gaming kembali lagi berhasil ditanggulangi oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi Pawlowiski, dia nggak kendor. Satu percobaan pertama untuk Purify, percobaan kedua untuk point kill. Ya, karena cooldown dari Tsunami Slam juga lebih cepat ya daripada Flicker. Dan gue masih belum melihat diversion yang agresif. Masih menunggu waktu juga sebetulnya, tapi nggak tahu plane. Ini bakal digempur. Memainkan di bottom lane, para pasukan dari tim Giga, mereka bakal coba dimakan. Gops di depan sana, tapi Keras Rine banget. memilih mundur ke depan. Dan Vengeance berhasil menyelamatkan sosok dari seorang Gops. Meanwhile dari top lane, mereka akan kembali ditukar dengan point kill. Arvi, gak ada flicker. Purify Gaming telah di-pop up. Ini menandakan Pawlowiski bisa terbang lagi nanti menuju ke arah Arvi. Ya, dengan catatan Pawlowiski punya flicker ya. Itu yang Itu harus dia. digarisbawahi. Tapi Rine, tapi untungnya Rine kali ini masih ada Pinnacle Ninja. Coba untuk keluar dari zona merah. Para pasukan dari tim Gigfarm 2000 gold difference games. Apakah Garia Fornati dan Nino tidak boleh menjadi front laner. Dan itu dia langsung jadi 2 poin dan bahkan 3 poin kita hampir didapatkan oleh para pasukan dari tim Gigfarm. No Nino, no damage for this time. wah ini dominasi tanpa henti dari Gigfam. Early game yang sempurna bahkan midnya. Cuma untuk dibongkar first item Oracle untuk My Kids. Hybrid defense, belum lagi ada tambahan dari Hawk Reagan ya. Membuat siapapun nanti yang maju ke arah teman-teman dari Gigfam, siapapun. Itu bakal susah untuk kembali make saja mereka kekurangan damage. Oke, kalau bisa kita bilang kita tahu Gigfarm adalah tim yang punya power. Makin lama match itu berjalan makin kuat. Ya, Tapi kita lihat Gigfarm juga punya catatan. Semakin di upper semakin dia kuat. Semakin di lower semakin dia kuat. iya semakin di ujung ya. Pinnacle Ninja Zinski masih terlalu kuat Nggak untuk bisa. dimakan. Nggak mungkin bisa. masih kurang banget dari segi damage-nya. Tapi untuk Gigfam sendiri, bahkan gue ngerasa celah untuk kemenangan Alter Ego itu adalah di early game. Gue setuju kayak Oji bilang, tapi Tsunami Slam. Oh, survive. Tsunami Slam for nothing. Ini the king. Nice try Pawlowiski. Tapi itu dia, kalau nggak dicoba dia nggak tau. Oh, Yogi. Mau dibalikin? Tapi Avatar Guardian for nothing. Jadi nggak baik banget sih. Sedangkan Dreams nggak punya covering up untuk para pasukan dari tim Alter Ego lainnya. Sedangkan dari Make-Kids, lihat, dia too strong. Dan bahkan di belakang sana para pasukan dari tim Gigfarm, mereka mencoba untuk dengan Pawlowiski. Tapi Kenzinski, one last hit. Berhasil mendapatkan Arvi bersama dengan seorang Dreams. Dan Nino, walaupun dia mendapatkan Pawlowiski, damager utama mereka udah tumbang. Wah ini bahaya sih, darurat untuk Alter Ego. 5.000 gold nih kurang lebih. Diungguli juga oleh teman-teman dari Gigfam. Jangan sampai nanti ini terbawa dengan suasana juga. Alter Ego mereka gak punya high ground defender yang kuat. Betul. Louis gak bisa clear wave. Arvi dengan Granger pun gak bisa. Dan Gigfarm tidak sepenuhnya bermain front to back. Ya dia bisa ke belakang. Gak Ada Pawlowiski sepenuhnya juga. ya. Kita ngomongnya gak sepenuhnya. Dia memang punya Make-Kids. Jadi mereka memang punya top, tapi gak sepenuhnya. Deliver damage dari situ. Ada Cici. Gop. Bisa ke belakang. Banyak banget nih. Dan sekarang bermain defensif dari Alter Ego menunggu Trinity. Dari Rin masalahnya. Mereka bermain dengan waktu Ji. Dan ini bakal di-press terus. Yes, mereka bermain dengan waktu. Mereka bermain lawan pertama. Make-Kids sekarang tapi lihat Pawlowiski!
Purify KMI Center Devo design. Namun para masukan dari tim Kickbomb gagal untuk mendapatkan Arfi. Tapi di depan sana tidak Purify, Kenziski, Messenger pribadi dan Hindu Mentor Travel gagal untuk bisa pulang ke arah base-nya. Meanwhile Lino udah gak ada damage kembali membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Alter Ego terejam-ejam di game yang pertama. Purify untuk Arvi menandakan kalau next team fight mungkin di Lord ini bisa jadi di skip oleh Alter Ego. Skip dengan perbedaan gold 6.000 hampir ke 7.000. Dan jangan lupa nih Lord yang sangat berbahaya karena mereka tidak ada high ground defender. Mungkin semua inner turret yang bakal jadi tujuan atau nanti nextnya bisa jadi satu big turret. Tapi gerakan dari Alter Ego sih sepertinya mereka mau coba untuk kebuka vision. Itu dia yang gua suka dari Alter Ego. Mereka gagah dan pemberani. Perbedaan 6.000 gold seakan tidak ada nyatanya di mata mereka. Karena itu dia para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak boleh terlalu membuka badan. Per barter dari damage itu gak adil. Dan minimal di pasangan Aboy Flicker full defensive. Tapi para pasukan dari tim Kickbomb, mereka mencoba untuk menangkap Dreams dimanapun berada. Rine! Tsunami Slam! From Baloiski! Berhasil menumbangkan Rine. Para pasukan dari tim Kickbomb mereka mendapatkan the power jungler dari tim Alter Ego. Lepas, pasti dilepas. Sekarang ngeliat dari Hijume yang gak punya Purify juga, ini bikin siapapun yang coba untuk kontes, coba untuk mengganggu dari Alter Ego tuh jadi keuntungan tambahan dan Baloy lagi Komsil. Sebagai pressure, Gila, ada target. gila sih. Baloy ya, terornya mengerikan banget dan bisa gua bilang, ini membuat para pasukan dari tim Alter Ego bahkan dia nggak punya chance. Dia nggak punya kesempatan untuk main di area jungle-nya dia sendiri. Ya. Butuh 5 orang untuk dapetin orange buff aja. 8.000. Ya ini kalau kita bisa ngelihat ya, kayak kecil sebenarnya chance untuk Alter Ego ngebalikin keadaan. Tapi jangan salah, split push mereka kuat banget. Kayak Rin bisa dilempar kemanapun. Dengan Pinnacle Ninja dia safety banget. Ya tapi kan mereka juga jadi penasaran seperti apa split push-nya nanti kalau sudah terbuka. Gue lumayan penasaran sih, bisa nggak ditanggulangi sama Geekman? Itu dia. Tapi kalau ngomongin ke arah Lord yang udah bergerak di arah bottom lane, mereka masih punya volley defense untuk di arah bottom lane. Jadi harusnya Alter Ego tidak terlalu worry, tapi nggak boleh juga melupakan. Itu bisa dapetin tetap. Karena Super Wave masih berdorong di arah bottom lane. Ya itu satu lane doang loh, bayangkan. Ini bisa 3 lane yang didorong. Volley defense ke trigger. Dan iya, tidak ada high ground defense. Mampukah Alter Ego mengusir pasukan dari Geek Fam untuk next wave-nya? Harusnya bisa. Kecuali dari Baloiski memberikan initiate dengan full power di depan sana. Injume tidak memiliki Purify. Perpasukan dan Kickbomb! Kali ini masuk terlalu dalam meninggalkan Baloiski karena Rine berhasil mengkocak-kacik di arah belakang. Diversion! Dan diversion. Surprise! Bapak Ibu semuanya membuat Dreams kali ini menjadi badan tulang punggung keluarga dan Dino. Tidak cukup badan, tidak cukup damage. Karena Sky Pistol dari Aboy is active Lip. Oh, ditabrak lagi Hijume satu hit. Oh my god, para pasukan dari tim Kickbomb. Mereka masuk ke Kenzie! bersama Fortas Kanzenski. What a play! A double kill from Kanzenski. Tersisa Rine seorang diri. Masih 8 detik lagi tercepat untuk Dreams. Mampukah defense retribution-nya ready? Ada retribution ready, dapat coba dipasang. Gak sempat! Ditahan, no way! Kickbomb! Attack! The game one! Dominasi tanpa henti Geek Fam. Mereka membuktikan kalau di game pertama mereka lah rajanya. Tidak memberikan celah. Alter Ego kehilangan agresivitas early yang sudah ditunjukkan dari hari yang kemarin. Dan Geek Fam menemukan celah yang bisa dimanfaatkan. Kehilangan taringnya Alter Ego. Mereka tidak boleh lagi berselimut di dalam demam panggung. Ingat, mereka juga tidak boleh telat start. Karena Geekbomb tidak mungkin memberikan ampun. Banyak tujuan yang dituju. Jadi Alter Ego, mereka harus bangkit di game kedua. Iya. Apakah selalu seperti ini? Alter Ego mereka selalu memberikan awal-awal untuk beberapa game. Baru mereka bisa panas. Karena resikonya bahaya loh. Bisa jadi mereka ngasih satu game. Dan nanti gak ada game kedua untuk mereka, gak ada game ketiga untuk mereka, selesai. Yes, itu dia yang harus mereka pertanyakan. Tapi kita juga akan penasaran. Kita pengen bertanya kepada para panelis. Bagaimana dari tim Alter Ego yang kemarin mengganas, yang kemarin punya taring, sekarang mereka kehilangan traksinya di game pertama. Dan demam panggung udah bukan alasan. So panelis, take it away.
Wow, game pertamanya langsung bisa di-secure. Nyaman ya, makan sukro ya. Baru juga buka cemilan loh. Oh iya. Udah selesai gamenya. Iya makanya udah selesai. Lah. Baru buka cemilan. Cepet ya berarti ya? Kenalan dulu dong. Nevin. Auluski. Baloiski sama Kenziski jago banget nih barusan. Ada aja ya. Tapi ya tadi menjawab pertanyaan Ranger Mas, kenapa nih Altrigo